Nah, buat narasumber pertama kita nih, coba kenalan dulu Mbak, namanya siapa? Boleh. Nama saya Uki Latifa dengan NIM 274. Saya Ferdian Bintang dengan NIM 278. Saya Felvita Salim Damiati dengan NIM 256. Saya Nisrina Batara Majina dengan NIM 275. Sini kan teman-teman dari program studi pendidikan guru sekolah dasar ya. Nah, teman-teman kan biasanya studi kasus yang teman-teman lakukan gak jauh kaitannya sama anak-anak, ya kan? Nah, kebetulan kemarin aku juga melakukan studi kasus nih mengenai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terkait anak-anak juga. Terus sempat aku tanya ke beberapa orang, ternyata banyak dari mereka yang mengalami kekerasan pada anak. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kan kekerasan pada anak ini kan ada banyak macamnya ya ternyata. Ada dari yang ternyata kekerasan melalui fisik, kekerasan mental, terus kekerasan seksual, terus ada yang penelantaran, ada yang eksploitasi anak juga nih. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, sebagai calon pendidik guru SD, sebagai calon pendidik SD, menurut kalian tanggapan kalian mengenai kekerasan anak ini seperti apa? Coba aku mau tanya dulu dari Mas Ferdian nih. Karena Mas Ferdian kan sebagai anak laki-laki tuh, biasanya kan anak laki-laki kan cenderung lebih dikerasin kan ya, kayak apa-apa tuh selalu mainnya fisik. Nah, menurut Mas Ferdian kekerasan fisik pada anak itu tuh seperti apa sih tanggapannya? Ya kalau dari saya ya, saya soal juga pernah pengalaman. Ya emang kalau kita masih anak-anak itu hal-hal kayak yang wajar mungkin ya Pak, dijewet, terus apalagi ya dinasihatin gimana itu kan wajar. Terus sedangkan bahkan yang kasus-kasus yang kadang tuh sampai dipukul, entah di apa mungkin ditendang atau di mana kan itu udah emang termasuk yang fatal ya, apalagi udah main fisik itu udah emang benar-benar lewat batas sih. Kalau dari segi orang tua itu sebaiknya ada cara tersendiri, tapi itu bukan cara yang baik buat cara ngatasin apa ya, biar jadi anak itu nurut gitu. Jadi kita harus bisa menghindari cara yang kayak gitu. Oke, jadi menurut Mas Ferdian ini emang kekerasan fisik pada anak ini sudah sering terjadi ya di lingkungan masyarakat, dan bahkan Mas Ferdian sendiri pernah merasakan itu kan ya. Dan kekerasan fisik pada anak ini emang sebenarnya tujuannya kan supaya anak nurut ya, tapi itu bukan solutif lah, bukan hal yang solutif, karena masih ada banyak hal nggak harus fisik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat si anak ini mengikuti perintah orang tua seperti itu ya. Oke, nah lalu beranjak dari kekerasan fisik menuju kekerasan mental. Aku mau tanya sama Mbak Umi nih, menurut Mbak Umi kekerasan mental pada anak itu seperti apa? Kekerasan mental. Kalau kekerasan mental itu kayak apa ya? Di dalam ada kan di secara psikologis kan ada tuh namanya fiksasi. Kan fiksasi itu di mana apa yang dialaminya waktu kecil tuh kan bisa berpengaruh besar untuk nanti dia dewasa, kayak ya itu mental itu kan nanti bisa membuatnya kayak apa namanya trauma, terus ya nanti kayak ya mentalnya kayak rusak gara-gara itu apa namanya dia sering mengalami kekerasan itu. Berarti dengan adanya kekerasan yang dialami oleh anak itu bisa menimbulkan apa ya, kesehatan mentalnya terganggu gitu ya, bisa merusak kesehatan mentalnya. Berarti dan dengan adanya apa namanya penghadapan pada mental si anak ini bisa menimbulkan trauma di masa depan anak itu sendiri. Oke, seperti itu. Nah, kalau misal menurut Mbak Nisrina nih, menurut Mbak Nisrina
dasarnya si anak itu nggak terpenuhi, kayak dari secara fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual itu kayak nggak terpenuhi sama orang tuanya gitu. Terus itu bisa kayak orang tua tuh menelantarkan anaknya, kayak diabaikan, tidak kebutuhannya, terus keinginan anaknya tuh nggak dipenuhi gitu. Terus membiarkan anak-anak tuh melakukan hal-hal yang membahayakan, terus lalai juga penjagaannya, sama lalai mencukupi asupan gizi, pokoknya kesehatannya. Berarti menurut Mbak Disney ini penelantaran pada anak itu ternyata nggak cuma terjadi di luar rumah ya, kayak misal anak ditelantarkan di luar rumah itu nggak hanya itu ya, bahkan anak di dalam rumah pun bisa dikatakan sebagai penelantaran karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau keluarganya gitu ya. Oke, berarti penelantaran ini baik secara batin maupun jasmani maupun rohani gitu ya. Oke, nah yang terakhir menurut Mbak Alfia tentang eksploitasi anak nih, itu kan juga cukup ramai ya dibicarakan di kalangan masyarakat. Kalau menurut Mbak Alfia sendiri gimana tentang hal ini? Biasanya sih anak yang ekonominya rendah gitu, kayak ditelantarin dari lain, kayak dibuang-buang di jalan gitu. Biasanya anaknya itu mencari uang dengan cara kayak jualan koran gitu, apa jualan es keliling tapi ikut orang. Harusnya pemerintah atau orang yang relawan itu memberikan pendidikan yang layak. Jadi emang ternyata kasus seperti itu kan banyak ya terjadi di Indonesia. Kayak kita aja ibaratnya kalau kita jalan-jalan nih terus di lampu merah itu kan juga sering melihat ketika anak-anak suruh jualan koran, suruh jualan jajan, padahal seharusnya hak mereka untuk belajar kan harusnya terpenuhi, tapi mereka malah diberikan beban untuk menanggung finansial keluarga gitu ya. Jadi emang eksploitasi pada anak ini sangat miris ya, sangat miris. Oke, nah ternyata kan kemarin aku sempat survei juga itu kan nggak cuma tentang kekerasan fisik, kekerasan mental, eksploitasi dan juga penelantaran di anak pun juga udah terjadi namanya kekerasan seksual ya, dari itu kan kayak gimana sih, masa kekerasan seksual pada anak loh, dia tuh baru tumbuh dan berkembang, dia baru menata hidupnya, menata porsinya, tapi sudah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Dan itu ternyata di Indonesia itu nggak sedikit jumlahnya, udah cukup banyak, dan itu dilakukan bahkan kadang sama keluarga terdekatnya sendiri, baik ayah dengan anak perempuannya, terus maupun guru terhadap anak didiknya gitu. Ya, miris banget di Indonesia ini ternyata masih ada kasus-kasus yang seperti itu gitu. Berarti kan kayak moralnya masih dipertanyakan kan ya. Nah, menurut teman-teman nih, oh ya, teman-teman pernah nggak sih menjumpai kasus-kasus tersebut di lingkungan masyarakat sekitar, atau pernah dengar, atau mungkin ngerasain sendiri kasus tersebut? Coba dari Mbak Umi. Kalau saya sendiri ya, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau ya itu dari sekitar pernah lihat ada kayak apa namanya, yaitu anak mengalami kekerasan itu. Terus dari media-media banyaklah sekali berita-berita seperti itu. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah nggak pernah itu apa namanya mengalami kekerasan itu lah. Alhamdulillah ya Mbak ya. Lalu berasal dari keluarga cemara ya. Di sini ada yang pernah mengalami nggak? Mengalami sendiri, nggak ada ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah keluarganya masih baik ya, berarti ya. Nah, menurut kalian hal tersebut tuh harus diapakan sih solusinya biar kekerasan pada anak ini
eh, tidak terjadi terkuras, ataupun kalau ada orang yang melakukan kekerasan pada anak harusnya dikenai apa sih? Kalau dari Mbak Istina dulu deh. Pastinya dihukum seberat-beratnya ya, karena kan dia juga masih anak kecil yang kayak nggak tahu apa-apa gitu, kayak dia harusnya belajar, tapi kok udah masa depannya tuh udah diputus sama orang-orang sekitarnya. Kalau ini gimana? Harus memberi motivasi, terus kayak seperti hukuman yang berat gitu. Berarti emang orang-orang yang melakukan kekerasan pada anak ini harus dikenai sanksi seberat-beratnya ya, karena itu bukan tindakan yang baik, bukan tindakan yang pantas untuk dilakukan terhadap anak gitu ya. Kalau menurut Mas Ferdian, ada nggak sih solusi yang bisa diberikan? Kalau menurut saya sih sekarang apalagi zamannya teknologi itu makin berkembang pesat. Dengan itu sih mungkin dengan manfaat teknologi ataupun apa ya, sekarang yang cenderung anak-anak itu dia bisa berperilaku seperti itu mungkin karena pergaulan entah dari tontonan dia, kan kita kan nggak tahu, dan bahkan dari di zaman sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi kan. Apalagi kita juga butuh seperti apa ya, kita kayak memberikan nasihat atau kasih support lah untuk anak-anak ke depannya. Berarti emang namanya anak-anak ya pasti masih butuh support dari orang dewasa kan ya. Dimana fase anak-anak ini emang dia nggak bisa namanya berjalan sendiri, dia pasti butuh dukungan, butuh support dan apa namanya imitasi. Ya anak tuh pasti imitasi ya dari orang-orang terdekatnya, orang apalagi yang lebih tua. Dia akan mencontoh apa yang orang tuanya atau sekelilingnya lakukan. Jadi sama anak ini emang harus berhati-hati banget ya, karena ketika seorang orang tua memiliki ekspektasi terhadap anak itu, tapi dia menuntut dengan cara yang tidak pantas atau menuntut secara berlebihan, itu akan menimbulkan trauma tersendiri, beban tersendiri bagi anak tersebut kan ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut teman-teman, kan kita kan sekarang berada di generasi yang katanya ngeyelan, ya kan? Terus apalagi sekarang sering banget muncul yang namanya mental health gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih, kadang tuh gini, ada namanya sekarang tuh cara mendidik, apa sih namanya, kayak menggunakan cara yang halus, parenting dengan cara yang halus lah. Katanya sekarang parenting Gen Z itu harus lemah lembut, tidak mengenai mental health anak. Nah, tapi gimana sih kalau emang dasarnya anak itu ngeyelan, kayak ternyata malah dilembutin, anak itu semakin berani sama orang tua. Terus ketika dilembutin, anak itu malah menjadi semakin gitu loh, dia ibaratnya tidak tersentuh hatinya, tapi malah nanti aku gak bakal dimarahin kok, misal kayak gitu nih. Nah, menurut Mbak Yustina tuh tanggapannya seperti apa? Kalau dari aku tuh bisa program di sekolah tuh menyediakan kayak guru bimbingan konseling tuh membuka apa ya, kayak dia bisa menceritakan apa yang dirasakan di dalam rumahnya gitu. Kalau nggak keberatan ya biasanya juga itu jarang kan dilakukan, kayak apalagi di sekolah dasar kan. Terus di rumah ya bisa ngomong sama orang tuanya kalau dia tuh nggak suka diginiin, nggak suka diginiin. Tapi kan ya namanya juga anak-anak ya itu yang ngeyel. Ya diberi contoh aja. Berarti emang imitasi itu cara yang paling baik ya, ini cara paling awal lah untuk mendidik anak, karena emang anak itu pasti akan mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa kan ya. Jadi ketika kita bisa memberikan contoh yang baik, maka pasti anak itu bisa mengikutinya gitu kan.
dengan ideologi kita Pancasila, di mana kita kan menganut ketuhanan yang Maha Esa, masa orang yang berketuhanan, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi melakukan kekerasan, bahkan sampai eksploitasi terhadap anak. Terus untuk sila kedua sendiri, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan nggak mencerminkan banget ya, masa orang yang adil dan beradab tapi melakukan kekerasan pada anak. Nah itu adabnya kan berarti dipertanyakan kan ya sebagai pelaku kekerasan. Terus untuk sila ketiga sendiri, menurut Mbak Justina apa yang bertentangan dengan sila? Itu nanti kayak bisa kan persatuan Indonesia kan itu dia bisa memecah belahkan kayak nanti bermusuhan kayak ya gitu. Berarti emang bisa membuat kesenjangan sosial ya, integritas di kalangan masyarakat itu sendiri. Ya pasti sama pihak keluarga juga akan terjadi disintegritas gitu kan ya. Nah selanjutnya emang kekerasan seperti yang sudah dibahas tadi kan ya, tidak diselesaikan secara kekeluargaan ataupun musyawarah. Kenapa setiap kali anak tidak sesuai dengan perintah orang tua langsung dikerasin, padahal masih banyak solusi-solusi lain yang bisa dikerjakan. Dan kan ini emang sudah menggambarkan tidak mencerminkan sila 4 Pancasila, dimana segala sesuatunya harus kita musyawarahkan terlebih dahulu ya kan, seperti itu. Dan yang terakhir nih, yang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan padahal sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia kan ya, tapi nyatanya pada saat ini, bahkan yang saya rasakan sendiri tuh, hukum di Indonesia itu masih tumpul akan-akannya kan. Rasanya itu sudah banyak kasus terjadi, sudah banyak kasus dilaporkan, tapi belum ada tindak lanjut yang diseriusi, yang terlalu diseriusi gitu. Jadi keseriusannya belum penuh. Hukum itu masih terasa tumpul ke atas dan lanjut ke bawah seperti itu. Kan harusnya padahal di perundang-undangan kita sendiri sudah diatur mengenai perlindungan terhadap anak, di mana anak itu masih memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk diberikan kasih sayang, hak untuk dirawat dengan sebaik-baiknya. Namun dengan kasus tersebut otomatis mencederai undang-undang tersebut, dan ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri, harus benar-benar diseriusi bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus seperti ini, seperti itu. Nah, kira-kira ada closing statement nggak nih mengenai kekerasan pada anak? Kalau nggak, harapannya deh untuk orang tua ataupun pendidik-pendidik di luar sana, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua, orang dewasa terhadap anaknya, keponakannya, ini kan terhadap orang dewasa, terhadap anak-anak, kepada anak-anak ataupun terhadap peserta didiknya mengenai kekerasan ini. Coba dari Mbak Justina deh. Kalau aku harapannya ya pastinya kekerasan tuh kayak udah stop gitu loh, kayak jangan jadi apa ya, setiap tahunnya tuh kan pasti ada berita-berita tentang kekerasan ini gitu. Kayak kita sebagai anak tuh juga pasti takut nanti kalau kayak kita berpendapat gitu ke orang tua tuh kayak takut gitu, terus nanti jadinya dipendam sendiri gitu. Jadi harapannya ya semoga kasus ini Oke, nah kalau dari Mbak Umi, ada closing statement-nya Akan dari aku sih ya, yang paling penting orang tua bisa sabar sih, nggak harus langsung kayak kalau anaknya apa namanya melakukan salah dikit atau nggak sesuai ya nggak langsung kayak apa namanya langsung dilakukan kekerasan gitu, harus banyak sabar sih. Itu aja. Oke, berarti kesimpulan dari podcast kita siang hari ini adalah sebagai apalagi teman-teman ya, sebagai calon pendidik harus emang banyak bersabar ya terhadap anak. Jangan memberikan ekspektasi lebih. Ketika kita mampu berekspektasi pada anak, kita juga harus mampu bertanggung jawab. Kita harus mampu mendampingi dan memberikan
bimbingan pendampingan yang sebaik-baiknya juga agar anak juga tidak memiliki beban ke depannya. Dan jangan sampai ketika anak sudah trauma sehingga trauma itu akan terbawa hingga masa depannya gitu ya. Dan itu akan berpengaruh juga untuk bangsa ini ya kan, dimana anak merupakan generasi bangsa. Kalau misalnya generasi bangsa yang rusak udah trauma, gimana mau membangun negara ini lebih maju ya kan. Oke, mungkin itu dulu podcast dari kami. Terima kasih buat yang sudah nonton. See you.